Investasi tepat di era digital. Sobat BP, kita sudah pernah bahas mengenai dunia satpam, TNI Polri, dan juga dunia kedinasan. Sekarang waktunya kita membahas instrumen keuangan. Di era digitalisasi ini, instrumen keuangan apa saja yang masih relevan dan tepat untuk menjaga serta mengembangkan keuangan? Yang pertama adalah investasi pasar modal. Investasi ini juga dibagi menjadi dua ya, yaitu investasi reksadana dan juga investasi saham secara langsung. Dalam reksadana, uang yang kita investasikan akan dikelola oleh manajer investasi dan dialokasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang berbeda. Jenis-jenis reksadana juga ada 3, yaitu pendapatan tetap, campuran, dan juga investasi saham. Jenis-jenis alat investasi di dalam pasar modal bisa berupa surat obligasi, surat utang, investasi saham, serta pasar uang. Nah, cara investasi yang kedua adalah menginvestasikan saham secara langsung. Untuk perusahaan yang sudah TBK, Sobat BP bisa menggunakan aplikasi seperti Ajaib atau sejenisnya untuk membeli saham perusahaan tersebut secara langsung. Jadi Sobat BP tinggal klik beli dan saham tersebut menjadi milik Sobat BP. Nah, cara yang kedua adalah menginvestasikan modal secara langsung kepada satu perusahaan yang belum TBK. Caranya adalah dengan merevisi akta perusahaan tersebut. Nah, biasanya untuk investasi langsung seperti ini, Sobat BP sudah kenal ya dengan orang-orang yang nantinya akan menjalankan perusahaan tersebut. Sebagai penanam modal, Sobat BP juga berhak mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan proporsional terhadap modal yang Sobat BP setorkan dan juga ketentuan yang berlaku pada setiap perusahaan. Nah, cara investasi yang kedua adalah dengan mata uang kripto atau cryptocurrency. Belakangan ini, cryptocurrency lagi hype banget nih karena adanya Doge dan Shiba yang kenaikan harganya melesat sangat tinggi. Nah, Sobat BP harus tahu nih, bahwa karena cryptocurrency tidak diatur oleh negara atau bank sentral manapun, maka harganya bisa sangat fluktuatif. Sebagai contoh, Shiba dan Doge tadi bisa mengalami kenaikan bahkan berkali-kali lipat dalam waktu yang sangat cepat, terkadang hanya hitungan hari. Tapi sebaliknya, kerugian yang dialami oleh kripto juga bisa habis-habisan bahkan sampai 99% dalam waktu yang juga sangat cepat. Karena itu tadi tidak ada terkait atau tersangkut dengan bank sentral manapun. Jadi high risk high return ya untuk cryptocurrency. Nah, terakhir adalah investasi dengan emas. Sobat BP pasti sudah tahu bahwa emas adalah salah satu mata uang tertua di dalam sejarah manusia. Berabad-abad yang lalu, emas sudah dikenal sebagai suatu yang berharga dan memiliki nilai tukar. Karena itu, dari dulu sampai dengan sekarang dan ke depannya, emas akan selalu mempertahankan nilainya. Jadi sekarang 10 dan 20 tahun lagi, emas yang kita punya akan tetap sama nilainya, serta tidak akan tergerus oleh inflasi. Dan bahkan Sobat BP dalam momen-momen tertentu bisa mendapatkan keuntungan dari investasi emas. Selain itu, sekarang ini emas menjadi semakin terjangkau dengan nominal-nominal yang lebih kecil seperti 0,5 dan 0,1 gram. Menarik kan Sobat BP? Jadi bagi kita yang bekerja atau memiliki perusahaan, penting bagi kita untuk mengalokasikan penghasilan kita untuk investasi masa depan. Kita juga harus mengupayakan diversifikasi, artinya dipecah investasi kita ke jalur-jalur yang berbeda. Kita juga harus menggunakan uang yang dikenal dengan istilah uang dingin, yaitu uang yang tidak akan dipakai untuk kebutuhan jangka pendek. Bagi Sobat BP yang mau memulai investasi emas, bisa cek showcase yang ada di profil kami. Salam cerdas dan salam sukses. Mari kita menabung mulai hari ini.